Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang penyimpangan nilai Pancasila dalam pertahanan dan keamanan Indonesia. Yang beranggotakan kelompok Elviana Dewi Kusna, Bintang Pramudita, M. Gading Rivaldi, Rayhan Khairul Azhar, Muhammad Rin Hidayat, Razan Naufal Azizi. Masuk ke presentasinya, makna pertahanan dan keamanan. Makna pertahanan dan keamanan negara yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar, yaitu dengan menetapkan kebijakan terkait pertahanan dan keamanan negara untuk melakukan upaya nasional secara terpadu dan terus-menerus. Upaya ini dilakukan dengan melibatkan setiap unsur dan kekuatan yang ada di negara ini dan memberikan pembinaan untuk menjadi kekuatan pertahanan dan keamanan negara. Nah, masuk ke jenis pertahanannya. Yang pertama, pertahanan militer dilaksanakan oleh Tentara Nasional Indonesia yang mencakup operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Yang kedua, pertahanan nirmiliter, yaitu pemberdayaan sumber daya nasional yang mencakup fungsi kekuatan pertahanan, nirmiliter, dan pertahanan sipil. Selanjutnya adalah kasus penyimpangan pertahanan dan keamanan di Indonesia. Kasus yang pertama kami angkat adalah kasus korupsi pengadaan helikopter Agus Westland atau bisa dibilang AW101. Kasus ini berawal ketika pemerintah ingin melakukan pengadaan helikopter angkut Agusta Westland pada tahun 2015. Pengadaan tersebut berada di bawah kewenangan TNI Angkatan Udara pada masa kepemimpinan Marsikal Agus Supriyatna. Rencananya, TNI AU akan mengakuisisi 6 helikopter dengan 3 diantaranya untuk alat angkut berat dan 3 lainnya untuk keperluan VVIP. Akan tetapi, dengan pengadaan helikopter helikopter tersebut, negara dirugikan sebesar 224 miliar karena berdasarkan kontrak, helikopter itu bernilai sebesar 514 miliar yang kemudian di markup menjadi 738 miliar. Kasus korupsi pengadaan helikopter Agusta Wisland itu menyimpang dari nilai Pancasila pada sila kedua, yaitu tindakan korupsi merugikan masyarakat Indonesia karena anggaran yang seharusnya diperuntukkan bagi peningkatan pertahanan negara malah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Hal tersebut merupakan bentuk ketidakadilan yang bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kasus korupsi pengadaan helikopter Agusta Westland juga menyimpang pada sila ketiga, yaitu korupsi mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, termasuk TNI AU. Hilangnya kepercayaan ini dapat mengganggu persatuan nasional dan merusak integritas institusi yang seharusnya menjaga kedaulatan negara. Kasus ini juga menyimpang sila kelima, yaitu pengalihan dana publik untuk keuntungan pribadi, merupakan bentuk ketidakadilan sosial. Dana yang disalahgunakan seharusnya dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperkuat kemampuan pertahanan nasional. Selanjutnya, penjualan senjata api ilegal kepada kelompok kriminal di Papua. Seorang anggota TNI dari Yonif 733 Masariku, Kodam 16 Patimura, diduga menjual senjata dan amunisi kepada warga sipil di Papua yang diduga terlibat dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Raka MS, seorang prajurit TNI, saat ini menjadi tersangka dan ditahan di depan di sel Denpom 16 Patimura. Menurut Komandan Detasemen Polisi Militer Kodam 16 Patimura, Kolonel CPM Paul Johannes Pelupsi, Raka MS ditahan karena menjual 600 butir amunisi kepada warga sipil. Penjualan senjata api ilegal kepada kelompok kriminal di Papua juga menyimpang ke beberapa sila. Yang pertama ada sila kedua. Tindakan ini berpotensi menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia, penindasan, dan kekerasan yang bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua ada sila ketiga. Penjualan senjata api tersebut menciptakan ketegangan antar kelompok dalam negeri, mengganggu stabilitas, dan mengancam keamanan nasional yang pada akhirnya merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang ketiga ada sila kelima, penjualan senjata api ilegal menyebabkan meningkatnya ketidakadilan sosial dan ketimpangan dalam masyarakat yang menimbulkan ketidakamanan dan kecemasan, terutama di wilayah yang terkena dampak langsung. Selanjutnya penawanan pilot Susi Air oleh OPM. Pilot Susi Air Philip Mark Martin telah menjadi tawanan kelompok kriminal bersenjata atau KKB, organisasi Papua Merdeka atau OPM, yang dipimpin oleh Egyanus Kogoya selama 14 bulan. Meskipun keberadaan Philip saat ini belum diketahui dengan pasti, video terbaru menunjukkan bahwa kondisinya baik.
Pilot asal Selandia Baru tersebut telah disandra oleh Egyanus Kogoya dan kelompoknya sejak 7 Februari 2023. Philip diculik oleh OPM setelah pesawat Susi Air yang diterbangkannya dibakar di lapangan terbang Paro, Buga, Papua Pegunungan. Kasus ini menyimpang pada sila kedua. Menahan seseorang dengan ancaman kekerasan adalah tindakan yang tidak beradab dan tidak menghargai hak asasi manusia, serta bertentangan dengan keadilan dan penghormatan terhadap hak-hak dasar individu. Selanjutnya, bertentangan dengan sila ketiga, tindakan kelompok separatis yang melakukan penyanderaan mengancam persatuan dan kesatuan Indonesia, menciptakan perpecahan dan konflik di dalam negeri, yang berlawanan dengan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya, bertentangan dengan sila keempat, tindakan penawanan oleh OPM tidak mencerminkan proses musyawarah atau perwakilan yang sah dan demokratis. Sebaliknya, itu adalah tindakan otoriter yang dilakukan oleh kelompok bersenjata tanpa konsultasi atau persetujuan dari masyarakat Papua atau pemerintah yang sah. Selanjutnya, bertentangan dengan sila kelima, tindakan penyanderaan menghambat upaya untuk mencapai keadilan sosial. Sebagaimana ditegaskan dalam sila kelima, setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dan keamanan, serta hak untuk hidup bebas dari ancaman kekerasan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.